salib-Mu, pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salib-Mu, pulihkanku. Luar biasa, hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita mengingat kembali betapa hidup kita sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau mati dan menebus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga seharusnya kita binasa, tapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Boleh bilang kanan kiri, katakan engkau sangat berharga. Engkau sangat berharga. Sehingga Tuhan Yesus mau mati buat kita semua. Engkau sangat berharga. Kita semua sangat berharga. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Umat yang ditebus dengan darah-Mu, dengan darah yang mahal. Pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami diingatkan kembali betapa hidup kami terlalu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Engkau mau mencari kami yang terhilang. Engkau mau menemukan kami. Bahkan ketika Engkau menemukan kami, Engkau mengangkat kami. Bahkan Engkau memberikan kemuliaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan rasa syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing bersyukur. Terima kasih buat pengorbanan Kau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mau disalib untuk menggantikan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Engkau mau menerima kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, kami diselamatkan. Kami menerima anugerah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami dapat membalas karya-Mu yang ajaib atas hidup kami. Selain kami memberikan hidup kami untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Biar hari-hari ini kami boleh lebih lagi cinta Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari apapun. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang cinta Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang di dalam ruang ibadah ini dan bahkan yang ada di rumah, kita sama-sama perkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya engkau berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sisimu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang tersebut. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mendengar namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kulihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Boleh sama-sama kita kan, Tuhan Yesus sungguh baik buat saya. Sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sungguh baik buat saya. Sekarang kasih tahu kanan kirinya, Tuhan Yesus sungguh baik bagimu ya. 1, 2, 3.
Tuhan Yesus sungguh baik bagimu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik bagi kami semua Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, mari nyanyikan lagu ini. Mari bersama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Waktu maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam setiap kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Sama-sama angkat kedua jempolnya, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Boleh lebih tinggi lagi angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He is so good, He is so good to me, He is so good to you, Jesus, He's so good to you and me. Oh, He
setia lagi untuk Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oleh kuasa darah Yesus yang begitu mahal, Engkau menyelamatkan setiap kami. Engkau mengampuni ya Tuhan dosa-dosa kami. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Kami memiliki kasih yang sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Kami memiliki kasih yang begitu besar. Mari renungkan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anak. Tuhan tidak memandang setiap latar belakang kita. Tuhan tidak memandang segala kehinaan kita. Dosa-dosa kita yang besar itu ditanggungnya di atas kayu salib. Sungguh besar kasih Tuhan. Sungguh indah kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini Tuhan iman kami, ini Tuhan pengharapan kami kepadamu. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan dengan suara lembut kepada Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar bagi kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Yes, haleluya. Yuk mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan karya terbesar. Oh, karya terbesar di dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengagumi karya-Mu. Oh, kasih-Mu yang terindah, kasih-Mu yang terbesar, yang selamatkanku ya Tuhan, ya Anakku. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Mari sembah Dia, ucapkan syukur kepada Dia yang begitu mengasihi kita, karena perbuatan-Mu yang besar, karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Syakata karabara bayarana 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 barana 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 barana. Orata karabara basana narabasa. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Tuhan. Orata karabara bayarana bayarana barana barana. Kami memuliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh,
mahal, darah-Mu yang mahal ya Tuhan, membuktikan cinta-Mu atas setiap kami, membuktikan kebesaran-Mu, membuktikan Engkau Allah yang mengampuni kami. Haleluya. Ini adalah mata kaya dalam masih. Tuhan, hingga Engkau rela mati bagi kami. Oh, kasih-Mu mulia, kematian-Mu menggantikan kematian setiap kami. Yang harusnya maut bagian kami Tuhan, tetapi Engkau menjanjikan kami memperoleh hidup yang kekal. Kami hidup karena Tuhan mati bagi setiap kematian kami, upah kami ya Tuhan. Oh, ya Ramayasi, ya Ramayaso, Ramaya Ramasi, ya Ramata Kana Ramayase, ya Ramaso, Hina Mata Kana Namo. Haleluya, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yo bersama-sama, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan, kekudusan melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kemuliaan untuk Allah kita. Sebab terlalu besar kasih Tuhan, terlalu besar pengampunannya atas setiap kita, terlalu mahal darahnya bagi setiap kita. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya yang memberikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dan sekali lagi katakan kepada Tuhan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya yang berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Berbicaralah atas kami rindu, kami mau lebih lagi dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang membebaskan, melepaskan, memberikan kemerdekaan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang cinta Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata ya, berarti ayat ini buat saudara dan juga buat saya. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi juga, mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani, akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus.
Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita, bahwa di dalam doa, kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus,
ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, perlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan
ada sukacita dan kebahagiaan yang melimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dan hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara
orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Selalu angkat tangan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta yang ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka dia mengingatkan kepada kita sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, dengan kuasa dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2022, Dia memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kita diminta untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dulu. Sebab Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dengan cara yang ajaib. Tuhan akan menolong kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Tuhan mengingatkan agar kita yang sudah percaya dan lahir baru tidak lagi hidup dengan paradigma yang lama atau paradigma duniawi. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dan berlari-lari kepada tujuan yang artinya mengejar meskipun menderita untuk mendapatkan mahkota. Masuk surga dengan hadiah, yaitu mahkota surgawi. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita katakan,
Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sama-sama. Sembah dia. Uriana makana mayarana basandera lama-lama. Oh, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, bala. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu semua. Mereka sedang mengangkat tangan di depan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal selama-lamanya. Tapi Engkau ya Aba, yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing kita introspeksi. Mari kita periksa diri kita saat ini. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang belum diselesaikan, langsung kita minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni, ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu Tuhan. Kau melihat mereka. Engkau begitu rindu untuk memberkati kami semua. Ya Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam, keluarkan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Abah. Oh rada bara 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 bara. Oh Yesus. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pesan-Mu hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan saudara yang sakit, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang di Zoom, haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami boleh bersama-sama memperingati kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Terima kasih atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan lewat persembahan kami. Biar Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan beri. Dan biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah,
Untuk persembahan umum, kolekte persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi. Kita akan lanjut untuk mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan, Bapak Ibu. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo di tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa dalam pelayanannya. Adapun pengumuman untuk seminggu ke depan adalah untuk hari Minggu kita akan tetap mengadakan ibadah secara onsite dan online pada tanggal 17, dan untuk ibadah sekolah minggu akan dimulai pukul 8 WIB. Ibadah akan diadakan secara online, sedangkan untuk ibadah raya umum akan diadakan pada pukul 10 secara onsite dan disiarkan secara langsung melalui Zoom YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Untuk pengumuman selanjutnya, untuk ibadah gabungan Youth dan GC, saya melihat di sini ada banyak anak-anak muda. Hari Minggu akan diadakan ibadah gabungan GC dan Youth. Saya berharap semua anak-anak muda untuk dapat hadir bersama-sama. Diadakan pada pukul 2 siang yang akan dilayani oleh PDP Patrick Tobing di tempat ini. Saya berharap semua anak-anak muda boleh hadir dan antusias untuk bersama-sama sesama anak muda, boleh dibangun komunitasnya di tempat ini. Kemudian akan diadakan dari subdivisi Prophetic mengadakan doa puasa bersama dari tanggal 9 sampai 30 April selama 22 hari. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua boleh ambil bagian dalam doa puasa bersama ini agar amanat agung itu boleh terlaksana di tahun ini. Kita berharap semua berkat Tuhan boleh melimpah atas bangsa kita Indonesia. Haleluya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi Bapak Ibu, pada tanggal 8 Mei kita akan mengadakan perayaan celebration HUT ke-18 tahun GBI Ujung Menteng. Diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei pukul 10 secara onsite yang akan dilayani oleh karayon kita langsung, yaitu Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk. Saya berharap setiap kita juga jemaat-jemaat Tuhan boleh hadir di dalam ibadah onsite, dan jangan lupa boleh terlebih dahulu mendaftar ya Bapak Ibu ya, agar tidak melebihi kapasitas karena bangku yang tersedia hanya 80 Bapak Ibu ya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan buat kita Bapak Ibu, tanggal 8 Mei ada penyerahan anak ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak yang kan boleh diserahkan di tanggal 8 Mei pada saat kita perayaan ulang tahun gereja. Ada penyerahan anak ya, yang memiliki anak kecil yang belum diserahkan boleh diserahkan di situ. Akan diserahkan melalui hambanya, akan diberkati karayon kita langsung. Baik, kita akan akhiri Bapak Ibu ya, kita akan sama-sama undang bagi berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta
Terima kasih buat kasih kuasa pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami boleh berhimpun di tempat ini untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa merenungkan pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan sehingga Engkau Tuhan rela mati bagi kami Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan darah-Mu yang kudus Bapa. Engkau mengangkat kami daripada lumpur dosa kegelapan itu, membawa kami masuk dalam terang kemuliaan-Mu. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, supaya kami boleh menerima keselamatan itu ya Tuhan. Jangan biarkan kami terlena hari-hari ini. Ketika ada masalah persoalan yang kami hadapi, terkadang kami lemah ya Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kami di saat ini Bapa, untuk kami selalu kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tetap kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang selalu menguatkan kami, mengingatkan kami agar kami selalu bersyukur apapun Tuhan yang kami hadapi. Biar kami tetap berkata Tuhan Yesus baik, dan selalu kami mengingat pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi ibadah kami pagi siang ini, yaitu Bapak Gembala Sidang kami yang ada di pusat Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Harjo. Urapi hamba-Mu ini Tuhan di hari Tuhan ini Bapa. Tambah-tambahkan roh hikmat penguasaan yang lebih lagi. Tuhan baik kesehatannya Tuhan Yesus diberkati. Keluarga besarnya ada dalam perlindungan-Mu semata ya Tuhan. Demikian juga semua wakilnya Tuhan yang Kau senantiasa memberkati. Agar mereka tetap bersatu unity di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami Bapa, sehingga kami jemaat-jemaat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di gereja UGB Ujung Menteng. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali Tuhan berkumpul di tempat ini. Tuhan ini semua hanya karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Berkati semua jemaat-Mu Bapa, baik yang ada di rumah, baik yang dimanapun mereka berada. Mulai Tuhan Yesus Bapa memperingati hari kematian-Mu saat ini, kami boleh semua dibangkitkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang banyak masalah Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Itulah kerinduan kami Bapa. Berkati jemaat GBI Ujung Menteng semuanya. Demikian juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini, baik itu worship leader, singer, imam musik, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini berlipat-lipat kali ganda. Pemakaian-Mu semakin heran dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami yang ada di Rayon 1 Bapak Johannes Raja Gugup, beserta wakilnya Tuhan Yesus Pak Sabto, bahkan keluarga besar mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Pemakaian-Mu semakin heran dan luar biasa Tuhan, sehingga Rayon 1 semakin dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Ibu Silvi Wijaya yang kami kasihi. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami di tempat ini. Tambah-tambahkan Tuhan roh pengembalaan itu. Urapi dia lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami percayakan umat-Mu di tempat ini. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Baik anak-anaknya, semua keluarga besarnya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya mujizat demi mujizat Engkau nyatakan. Tuhan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang kami kasihi. Ampunilah bangsa Indonesia yang begitu besar ya Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi bangsa Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Maruf Amin. Berikan mereka roh hikmat kebijakan untuk memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Itulah kerinduan kami, walau banyak orang Tuhan yang tidak menerima. Namun di situ Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Tidak ada rencana orang jahat, melainkan rencana
rencana-Mu yang terbaik bagi hamba-Mu ini Tuhan. Bukan karena manusia memilih dia, Tuhan Yesus memilih dia menjadi presiden untuk memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Demikian juga pemerintahan yang ada, sampai tingkat terendah sekalipun kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, agar mereka boleh Tuhan menegakkan kebenaran di dalam pemerintahan kami di bangsa Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga aparat keamanan TNI dan Kapolri. Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka tetap bersatu untuk menjaga keamanan di bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah bagi bangsa Indonesia. Gereja semakin bangkit hari-hari ini di bangsa ini Tuhan. Tidak ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan di bangsa Indonesia, sebab ada kuasa Roh Kudus menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang penuh kasih. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami menerima berkat melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.